Selamat pagi Enci, nama saya Nadia Pilot dengan NIM 1814201026. Saya dari kelas A1 Keperawatan semester 6, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini saya buat demi memenuhi persyaratan ujian di akhir semester di semester 6 pada saat ini. Pada saat ini saya akan membahas tentang kegawat daruratan pediatrik aspirasi dan asuhan keperawatan. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Aspirasi mekonium adalah suatu penyakit yang parah yang ditandai oleh pneumonitis kimiawi oleh obstruksi mekanisme saluran nafas. Aspirasi mekonium adalah sekumpulan gejala difusi pernafasan yang terjadi karena cairan amnion yang mengandung mekonium terinstalasi oleh janin. Aspirasi mekonium merupakan suatu keadaan yang serius, menjadi salah satu penyebab kematian bayi baru lahir. Adapun rumusan masalah dari aspirasi ini, yang pertama, aspirasi mekonium. Yang kedua, untuk mengetahui epidemiologi dari aspirasi mekonium. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor resiko dari aspirasi mekonium. Bab 2, definisi. Di definisi ini, aspirasi mekonium adalah suatu penyakit paru yang parah yang ditandai oleh pneumonitis kimiawi dan obstruksi mekanisme saluran nafas. Aspirasi mekonium adalah sekumpulan gejala difusi pernafasan yang terjadi karena cairan amnion yang mengandung mekonium terinhalasi oleh janin. Aspirasi mekonium merupakan suatu keadaan serius yang menjadi salah satu penyebab kematian pada bayi. Cairan amnion yang mengandung mekonium terjadi pada gawat janin. Pada gawat janin terjadi autoregulasi sirkulasi darah. Pada keadaan itu, organ vital seperti jantung dan otak akan mendapat aliran darah yang lebih banyak dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Etiologi di sini hipoksia atau infeksi akut atau kronis bisa disebabkan karena masuknya mekonium utero, dalam hal ini gasping oleh fetus atau anak baru lahir, bisa menyebabkan aspirasi dari cairan amnion yang terkontaminasi oleh mekonium. Asfiksia fetal. Asfiksia fetal ini dia terjadi karena janin menarik napas dan menelan mekonium sehingga seringkali sangat kental terjadi akibat sejumlah besar mekonium yang lewat dan sedikit cairan amnion yang tersedia sebagai campuran dalam pengisapan di bagian napas dan lambung. Yang ketiga, terjadi peningkatan aktivitas janin. Yang keempat, cairan amnion yang mengandung mekonium terinhalasi oleh bayi. Ini disebabkan karena adanya mekonium fase janin jarang terlihat sebelum usia kehamilan 36 minggu. Dan yang terakhir, aspirasi mekonium dapat terjadi pada neonatus yang mengalami distress in utero atau pada waktu kelahiran, di mana pernafasan yang mengedap-ngedap menyebabkan aspirasi cairan amnion bercampur dengan mekonium ke dalam paru-paru. Prognosis di sini diperkirakan bahwa bayi yang tercatat mekonium memiliki mortalitas yang lebih tinggi daripada mortalitas bayi yang tidak tercatat. Dan aspirasi mekonium biasanya menyebabkan proporsi kematian neonatus yang bermakna. Komplikasi di sini ada sindrom kehabisan udara, dia sekitar 20-30% kasus, bahkan ada emfisema interstisial paru, ada hemoragi paru, edema paru, hipertensi paru persisten. Terjadi pneumonia
asfiksia berat, infeksi pada mekonium merupakan media terbaik tubuhnya yang penuh dengan bakteri, terus adanya anemia, gagal jantung kongestif, hipotensi, hipotensi, hipotensi dan asidosis metabolik. Asuhan keperawatan dari pediatrik aspirasi. Di sini ada 3 diagnosa. Diagnosa yang pertama, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan imatunitas pulmonari dan neuromuskular, penurunan energi dan kelelahan. Tujuan atau kriteria hasil. Tujuannya pasien dapat mempertahankan oksigenasi secara adekuat. Kriteria hasil yang pertama, jalan nafas tidak terhambat. Yang kedua, pernapasan bayi dapat memberikan oksigen yang adekuat bagi tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Pola dan frekuensi batas sesuai dengan umur dan berat badan bayi. Hasil analisa gas darah dan keseimbangan asam basa ada pada batas normal sesuai dengan umur dan berat badan bayi. Terus, oksigenasi jaringan adekuat. Intervensi pertama, berikan posisi mengoptimalkan pertukaran gas. Yang kedua, observasi dan gaji respon infan terhadap ventilasi terapi oksigen. Yang ketiga, observasi defisiasi fungsi nafas seperti tanda gluting, kasnosis nasal, faring, scantion untuk mengeluarkan akumulasi muskus dari nasofaring dan saluran endotracheal. Rasional, berikan posisi prone jika memungkinkan, di mana posisi ini membantu oksigenasi mentolelir lebih baik terhadap feeding dan lebih memberikan kenyamanan saat tidur. Yang selanjutnya, berikan posisi supinasi dengan leher ekstensi dan hidung yang memungkinkan untuk bersin untuk mencegah penyempitan pada jalan nafas. Diagnosa yang kedua, resiko tinggi insufisiensi pernapasan berhubungan dengan aspirasi mekonium. Tujuan, mencegah dan mengeluarkan mekonium yang teraspirasi pada saat lahir atau setelahnya. Observasi kebutuhan akan scutioning nasofaring saat kepala bayi lahir. Yang kedua, lakukan scutioning pada trakea infan dengan selang endotracheal setelah kelahiran. Ketiga, berikan istirahat dan ketenangan pada infan. Rasional, prosedur ini dilakukan sebelum menstimulasi infan jika ditemukan mekonium untuk mencegah aspirasi lebih lanjut. Menangani atau mengatasi dapat meningkatkan tekanan intratorakal menyebabkan pneumothorax. Diagnosa yang ketiga, coping keluarga yang tidak efektif berhubungan dengan kecemasan, rasa bersalah, dan kemungkinan perawatan jangka panjang. Tujuan, meminimalkan kecemasan, rasa bersalah, dan memberikan dukungan selama krisis situasi. Intervensi gaji ekspresi verbal dan nonverbal. Perasaan dan penggunaan coping mekanisme. Anjurkan orang tua mengungkapkan tentang perasaan sakit anaknya, perawatan yang lama, dan prosedur yang dilakukan pada anaknya. Berikan informasi yang konsisten dan akurat tentang kondisi dan perkembangan bayinya, perawatan di masa yang akan datang, dan potensi problem.
Anjurkan keluarga berkunjung, ikut memberikan perawatan bila memungkinkan. Informasikan pada orang tua tentang kebutuhan setelah pulang dan instruksikan prosedur yang penting saat di rumah. Rujuk orang tua pada perawatan komunitas dan informasikan tentang fasilitas keadaan yang bisa dihubungi. Rasional yang pertama, data tersebut diperlukan untuk membantu perawatan untuk membangun coping yang konstruktif pada keluarga. Verbalisasi membantu mempertahankan rasa percaya, menurunkan tingkat kecemasan orang tua dan meningkatkan keterlibatan orang tua. Informasi akan menurunkan kecemasan terhadap bayinya. Kunjungan komunikasi dan partisipasi pada perawatan infan membantu proses bonding. Beberapa infan membutuhkan bantuan ventilator setelah pulang ke rumah. Rujukan memberikan support kepada keluarga untuk terus mengontrol keadaan bayi mereka. Demikian video dari Kegawat Daruratan Pediatrik Aspirasi dan Asuhan Keperawatan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, lebih dan kurangnya terima kasih. Halo guys, buat Moni yang suka mau kuliah masih bingung kuliah di mana, apalagi suka sekali mau ambil jurusan perawat, tak sarankan mencoba masuk Unpi karena Fakultas Keperawatan yang ada di Unpi itu terakreditasi B dan tentunya semua dosen yang ada di sana selalu memberikan yang terbaik for DP mahasiswa. Begitu ya satu video, kita tunggu di Unpi.